Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali di sini kita akan melihat video yang mana ada Habib yang memecah belah, membuat bingung umat ya teman-teman. Bukannya merangkul tapi membuat bingung. Oke, kita kepada Rasulullah. Kalau dukung mendukung pasti di dalam doa. Tapi kalau kampanye, pilihlah nomor ini, pilihlah nomor itu, mereka berkhianat kepada Rasulullah. Itu orang pengkhianat semua itu. Kalau ada orang pakai surban, mereka pakai surban, pilihlah ini, Anda pengkhianat. Pengkhianat itu. Surban ini tim suksesnya Rasulullah. Maaf para habaib, yang bisa menghancurkan habaib nanti Habib juga. Percaya sama saya, ini konsep Yahudi yang harus kita ambil. Berjalan lagi, digoda oleh orang, Muhammad stop. Saya berani karena tertulis dalam kitab Dardir. Siapa itu Jibril? Itu orang Yahudi Rasulullah. Seandainya kau noleh Rasulullah, umatmu akan jadi Yahudi semua. Rasulullah tidak noleh pun umatnya masih ada yang menjadi agen-agen Yahudi. Jalan lagi, Muhammad stop. Siapa itu? Itu orang Nasrani Rasulullah. Seandainya umatmu kau noleh, umatmu akan jadi Nasrani semua. Rasulullah tidak noleh pun masih ada yang jadi Nasrani dengan sembako dan obat-obatan yang dibagi-bagi. Betul apa tidak? Ini peringatan di surah sudah ada. Walan tardo angkal yaud walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Ini ayat Quran dan pasti benar bahwa umat ini silakan menggoda. Termasuk sekarang ini bagaimana cara menghancurkan Islam. Saya baca dalam bukunya, orang-orang Zionis Yahudi hancurkan Islam. Pertama kali apa program mereka itu? Warsus sukuk fi qulubil mu'minin. Tanamkan kebingungan, tanamkan keraguan-raguan umat Islam terhadap ajaran Islam. Itu konsep pertama. Konsep yang kedua yang mereka bikin, at-tafriq bainal muslimin, bikin perpecahan antar umat Islam, baik secara nasional apalagi secara internasional. Jangan sampai umat Islam bersatu baik secara nasional, jangan sampai umat Islam bersatu baik secara internasional. Dua program ini yang mereka jalankan. Kemudian mereka mengatakan untuk menjalankan program Yahudi ini harus orang Islam yang melaksanakan. Dalam buku yang saya baca dia katakan ayat to'a asyajarota ahadu a'doiha. Hendaknya yang merobohkan kayu harus kayu. Kalau kita beli kampak dari toko, kita dorong-dorong kampak untuk merobohkan kayu yang besar, tidak bakalan kayu itu roboh kalau kampaknya yang dirong-dorongan. Tapi kata Yahudi apa? Kasih tangan kayu, yang dipegang bukan kampaknya, kayunya yang dipegang. Pukulkan ke kayu, robohlah kayu. Robohnya kayu karena kayu. Ini program Yahudi. Hancurkan umat Islam. Yang bisa menghancurkan umat Islam harus orang Islam. Cari orang Islam yang bisa dibayar, cari orang Islam yang bisa dirubah pikirannya. Kalau perlu kasih dolar. Hancurkan ulama. Yang bisa menghancurkan ulama hanya ulama. Kiai tidak bisa hancur kalau yang menghancurkan bukan kiai. Cari kiai-kiai yang imannya masih nggak mapan atau ekonominya tidak mapan atau ingin jabatan.
Yang bisa menghancurkan kiai hanya kiai. Maaf para habaib, yang bisa menghancurkan habaib nanti Habib juga. Percaya sama saya, ini konsep Yahudi. Karena kalau dihancurkan dari luar tidak mungkin, pasti dilawan. Tapi kalau ulama yang ngomong, nah, jadi untuk menghancurkan umat Islam harus pakai orang Islam. Bahasa Arabnya yang saya baca dalam buku mereka itu ayyak to'a asyajarota ahadu ato'iha. Hendaknya yang merobohkan kayu, yang memotong kayu, roboh kayu harus kayu. Kalau kampak nggak bisa, kampak didorong-dorong oleh bapak, tidak bakalan kayu roboh. 3 tahun pun tidak roboh. Tapi ketika kampak dikasih pegangan kayu, kayunya yang dipegang, pukulkan ke kayu, roboh kayu karena kayu. Hancurkan umat Islam. Yang harus menghancurkan adalah orang Islam. Kalau bukan orang tidak bisa menghancurkan Islam. Saya tidak menuduh, cuman tanda-tandanya. Kalau ada tokoh Islam atau ada kiai berpidato, kemudian umat Islam yang mendengar pidatonya jadi bingung, percayalah kiai itu agen Yahudi. Percayalah, karena kalau kiai tidak mungkin untuk membingungkan umat. Luar biasa dengan apa yang dijelaskan oleh Tuan Guru kita. Bagaimana konsep Yahudi dalam menghancurkan Islam, yaitu dengan menggunakan orang Islam. Dena sama halnya, ulama bisa dihancurkan oleh ulama, begitu pula Habib bisa dihancurkan oleh Habib, dan kiai oleh kiai. Dan tak hanya itu, telah kita ketahui juga atas. Oke teman-teman, itu dia tadi video yang mana tanggapan dari Kiai Haji Syukron Makmun tentang Habib yang memecah belah umat ya teman-teman. Doakan semoga Habibnya juga enggak begitu, tobat ya teman-teman ya. Kita doakan Kiai Haji Syukron Makmun semoga sehat selalu, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Doakan Indonesia menjadi negara yang sejahtera, ya paketnya sejahtera, amin ya Allah amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya kana berdoa ya nasta'in. Sepatu lagi yang nanti yang terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.